Anissa Wardani. Aku khawatir. Tadi pagi saya pikir nggak akan ada orang-orang di studio karena kan dari kemarin itu ada broadcast SMS pada dapat nggak semuanya di WhatsApp, di SMS, di mana aja deh. Jalan-jalan ada yang ditutup dalam beberapa jam pagi, siang, malam. Di mana-mana akan macet. Kalau pergi kemana-mana itu mulai dari jam 5 pagi katanya, dari subuh udah harus berangkat. Ini berarti berangkat dari subuh? Ya. Mereka jawabnya gini, enggak. Tapi ngangguk. Iya, ada yang gitu juga. Ini nggak berangkat dari subuh? Ini ragu-ragu. Sebenarnya kalian punya jam nggak sih? Tahu nggak kalian berangkat jam berapa? Atau di rumah terang atau gelap di luar? Tapi terima kasih sudah hadir di sini yang di studio. Aku senang sekali ya. Macet, hujan, itu semuanya tidak membuat kalian tidak bisa hadir di sini. Pasti itu karena cinta kalian terhadap aku. Yang luar biasa. Boleh pegang tangan aku kalau mau. Enggak ada juga, enggak apa-apa. Hai yang lagi nonton. Aduh. Enggak lucu banget ya kalau di live minta pegang tangan, enggak ada yang pegang tangan. Kalau di taping kan enak ya, bisa diedit. Kayak aku diituin ya. Ini sepi aja gitu. Halo. Bener nih. Tawaran 1, 2, ya udah. Aku mau panggil tamu yang pertama aja nih, cewek kece, ada Anissa Rahma di sini. Selamat datang kembali. Terima kasih ya Sarah. Sehat kamu? Oh, alhamdulillah sehat. Kamu menyapa semua fans-fans kamu yang sudah ada di sini? Wow, halo semuanya. Coba sodorin tangannya. Oh, sodorin tangannya, coba. Tangan kamu mereka mau megang nggak? Ini tangannya Anissa. Mana semangatnya? Waduh. Kasar. Mungkin pemanasan ya? Pemanasan. Menghindari pemanasan ya? Mungkin, Oke. mungkin. Coba lagi ya. Coba. Hai. Oke, duduk aja. Cowok-cowok mungkin ya, kalau harus cowok kali ya, jadi Enggak, lebih cowok yang di semangat. belakang juga tadi aku sodorin tangan mereka gini. Nguap, karena kan dari subuh mereka berangkat ke sini. Kamu gak kena macetnya tadi ya? Aman-aman? Kena sih, tapi Sedikit? dikit banget. Cuman untungnya lancar. Pas Lancar ya? di tolnya. Di tolnya. Aku malah tadi kena flyover, kena macet. Tapi kamu kemarin sempat baca berita, sempat ikut khawatir nggak dengan jalan-jalan yang katanya Iya, macet? Kan aku- kamu sibuk juga. Iya, khawatirnya tuh udah deh mendingan gak usah kemana-mana kalau misalnya nggak ada apa-apa di rumah aja gitu. Ya, tapi terima kasih loh Anissa datang ke sini. Walaupun kemarin-kemarin mungkin nggak kemana-mana. Iya. Ini kan kamu sekarang sudah dengan Milova nih ya. Iya. Tapi aku dengar katanya masih sering orang-orang kalau ketemu kamu di jalanan manggilnya itu bukan Anissa Milova tapi masih dengan geng kamu yang dulu. Bener gak sih? Iya, masih sih banyak yang bilang ya Anissa Cibi gitu-gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa nggak masalah. Tapi kamu nggak merasa terganggu dengan hey aku Milova. Stop. Nggak Cibi lagi gitu. Dikoreksi nggak sama kamu? Kadang kan susah ya kalau misalnya ngejelasin kayak gitu kan butuh waktu lama lagi. Jadi ya udahlah mau minta foto bareng ya udah foto bareng gitu. Tetap manis ya? Tapi mereka sebenarnya juga ngikutin kok perkembangan aku tetap Ya sama pasti, Milova. pasti. Jadi sebenarnya mereka tahu, cuma mungkin kebiasaan aja Iya, karena kadang bertahun-tahun suka kan. kesebut gitu Ya loh. nggak apa-apa. Toh itu kan masa lalu itu kan bagian dari pengalaman kamu juga Iya yang dong. nggak usah terlalu dilupain atau dihapus, nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya artikel yang seperti ini, aku menemukan artikel ini. Ini kalau namanya orang terkenal pasti apapun yang dilakukan jadi apa namanya sorotan seluruh dunia deh katanya. Gusti Arya banyak haters karena dekat dengan Anissa Rahma. Kemarin tuh Gusti Arya sampai SMS aku loh. Masa? Kakak, kok sedih banget.
Aku banyak haters dan di situ kadang aku merasa lapar. Bukan, sedih ya. Kalau kamu melihat artikel seperti itu, kamu juga pasti sering browsing, tiba-tiba muncul kamu baca tanpa sengaja atau nggak sengaja. Itu apa yang ada di pikiran kamu? Ya itu sih wajar karena kan mereka itu udah ngefans sama aku. Jadi otomatis kalau misalnya ngelihat aku deket sama siapa dan mereka misalnya nggak suka gitu, pasti orang itu yang jadi sasarannya. Padahal kan sebenarnya aku juga sama siapa aja deket dan terbuka. Aku nggak deket sama dia. Hah? Aku nggak mau ada haters. Aku belum siap. Enggak, ini cuma profesional. Cowok sih lebih especially-nya. Oh, cowok, oke. Iya, jadi kadang aku suka jadi takut gitu, takut terlalu deket sama si ini nanti dia kasihan gitu. Tapi ya setelah dipikir-pikir nih ya, kayaknya nggak ada gunanya juga sih. Maksudnya jadi membatasi aku berteman sama siapa aja kan. Iya benar. Jadi ya udah. Kalau emang nggak ada apa-apa, memang aku menunjukkan bahwa kita tuh friends gitu. Kayak Gusti tadi, kita karena sering bareng off air, nonton, jalan-jalan keluar curhat kota bareng gitu. atau Jadi apa. sebenarnya nggak ada apa-apa, jadi ya udah aku nyantai aja. Tapi Gustinya sendiri suka curhat ke kamu nggak? Masalah kayak gitu. Aku kemarin dilempar tomat sama fans kamu misalnya atau apa gitu. Iya sih suka cerita. Kalau dia lagi upload foto berdua sama aku atau Langsung ada yang itu ke dia iya, kali pasti ya? langsung banyak dan dia langsung delete Kasian. gitu. Terus aku bilang nggak usah takut, udah upload aja. Terus tapi dia tetap kayak trauma gitulah. Ya udah klarifikasi aja, jangan ganggu Gusti Arya. Gusti Arya tuh deketnya sama aku. Oh. Jadi sering nganterin aku ke supermarket belanja. Itu yang Iya, disuruh. bilang gitu aja. Jadi supaya nggak diganggu lagi. Sebetulnya sama Anissa nggak saling kenal malah. Nggak kenal kan Gusti Arya siapa? Iya, kenal sih. Oh, kenal. Dia selebritis yang baik, tidak pernah berbohong, tidak sombong dan pasti rajin menabung. Alhamdulillah ya begitu. Ini rajin menabung gara-gara sekarang yang manajer mama. Oh iya dong. Lebih enak atau gimana rasanya di manajerin sama mama? Lebih terarah aja itunya. Lebih terarah tuh gimana maksudnya? Lebih terarah masa depannya, maksudnya mau dibawa kemana gitu, terus lebih diatur aja, ditata gitu. Bener. Lebih jelas? Lebih jelas. Organize gitu ya? Organize, ya. Jadi lebih enak ya? Iya dong. Tapi lebih enak. hubungannya nggak jadi aneh gitu? Maksudnya tadinya mama tapi sekarang jadi manajer. Kalau menurut aku justru Jadi jadi bingung gitu nggak sih? ikatan kita antara aku sama mama itu malah justru jadi lebih dekat karena kita setiap gitu? hari sering bareng. Banyak kejadian yang kita laluin bareng-bareng. Terus aku jadi belajar banyak soal apa yang namanya, pokoknya banyak belajar banyak gitu. Aku pengen panggil mamanya ke sini. Biasanya dipanggilnya apa? Tante Nelma. Nelma ya? Iya. Tante Nelma, sini dong. Ada mamanya Anissa di sini. Ih, cantiknya sama warnanya, Tante sehat. Makasih Sarah udah diundang. Iya, aku senang banget Tante bisa datang. Tante berhasil karena katanya Tante juga sibuk sekali, apalagi memanajeri artis seperti Anissa. Silakan duduk Tante. Terima kasih sudah hadir. Udah sebulan nggak ketemu. Oh, Loh. katanya sering ketemu. Kok jadi sebulan nggak ketemu? Emang Nggak, suka nggak. gitu nih modelnya ini emang suka konyol gitu. ya? Anaknya ya, nembak Jail. boom. Jadi suka dijailin sebagai ibu, suka dijailin sebagai manajer juga nggak? Dua-duanya jadi temennya juga. Macam-macam deh, pokoknya merangkap-rangkap. Senang nggak Tante jadi manajer anak Seneng sendiri? banget. Pengalaman baru. Pengalaman baru setelah dulu waktu muda pernah bekerja kan. Oh iya. Nah sekarang kok jadi udah usia segini masih kerja lagi. Jadi senang ya Tante ya? Seneng banget. Jadi sibuk gitu ya, jadi Kayaknya udah semangatnya. ngerasanya semangat, terus kayaknya tambah muda rasanya. Oh, kelihatan kalau aku di sini kayaknya Tante baru lulus SMA deh. Kayak Kak Sarah juga ya, suka berasa muda gitu ya. Aku berasa muda, kelihatannya emang enggak. Tante, aku pengen tahu. Jadi tugas sebagai manajernya Anissa ini, tugasnya Tante apa aja, mencakup apa aja? All in. Apa tuh all Dari in? mulai bangun pagi. Oke, itu sebagai mama, sebagai manajer harus bangunin juga.
ngingetin jadwal juga. Iya. Kemudian malamnya pasti biasanya kita udah briefing ya. Iya. Besok ada acara A, B, C, D. Bangun jam segini, makan jam segini, kita harus ngapain, bajunya apa, wardrobe-nya seperti apa, make up-nya Udah seperti apa. tante sudah menyiapkan, sudah ngebahas juga semuanya gitu. Nah, kalau kayak terima job dan segala macam, itu kan pasti ke tante dulu, didiskus dulu pasti sama Anissa atau Iya. pernah ada yang tante ambil baru didiskus dulu atau gimana prosesnya? Selalu ngobrol. Oke. Jadi Nis, ini ada tawaran loh. Terus biasanya tante ke mereka yang menawarkan suka nanya, ini apa temanya, dalam rangka apa, terus Anissa seperti apa, jadi apa di sana, apakah ini kira-kira bagus buat Anissa atau tidak, gitu kan. Pokoknya detail, dia cerewet banget. Udah Lebih tahu cerewet sih. mama manajernya apa? Lebih cerewet sebagai mama atau sebagai manajer? Lebih cerewet sebagai mama. Lebih cerewet sebagai mama. Iya, Pas tapi bangunin kalau pagi. manajernya itu lebih ke arah kayak Nis, kamu dapat tawaran Profesional. acting untuk kayak misalnya jadi hantu gitu, terus kayaknya kamu nggak cocok deh. Iya juga sih, Man. Jadi kayak lebih tahu gimana ke depannya karirnya. Iya, ya, gitu. lebih ada visionnya ya, Iya, ada iya. ngebayanginnya seperti Nis, gimana. tawaran kalau mainnya jadi serem-sereman kayaknya nggak usah dia gitu. Iya. Kasih ke aku aja tante kalau tawaran kayak gitu, kalau ada kayak gitu. Kalau Anissa nggak mau, yang penting tapi aku satu frame sama dia, aku jadi hantunya, nggak apa-apa deh tante. Tapi kalau misalnya seorang manajer artis itu biasanya juga mesti ngehandle image-nya artis kan. Kadang-kadang artis atau selebritis ada publicist atau ada manajernya. Nah kalau di Betul. Indonesia biasanya manajer itu mencakup semuanya. Jadi kalau ada apa-apa dengan artisnya, tiba-tiba image-nya sedikit ternodai atau Iya. ada hal-hal yang negatif dan segala macam, tante juga ikut Iya dong. menghadapi Itu pers harus. dan segala macam. Itu paling utama, sangat-sangat fundamental ya. Iya, iya. Apalagi dalam keluarga, kan keluarga besar. Iya. Apapun langkah Anissa pasti diikutin gitu kan. Pasti mereka juga ikut menyorot, dan tante ibaratnya ini jadi mewakili keluarga gitu kan. Iya. Aduh ini anakku gitu kan, perempuan lagi kan, kemanapun dia melangkah pasti diikutin terus. Nah, Benar. makanya tante suka bilang, Anissa jaga diri ya, jaga Ingetin ya, Tante, ya. jadi inspirasinya yang inspirasi yang baik, bukan yang jelek gitu kan. Kalau mau terkenal yang baik-baik Iya, aja. benar-benar. Jadi Semua pengennya cerewet kayak gitu, banget. Iya mah. Tapi biasanya kan sebagai manajer kita harus, tante juga harus berhadapan sama media misalnya. Kebetulan kalau lagi ada image-image yang nggak enak gitu. Nah, susah nggak tante sebagai ibu, sebagai manajer, kadang-kadang karena sebagai ibu ada emosi juga di situ. Tapi Iya, sebagai pasti. manajer kita nggak bisa kasih lihat emosi yang gimana banget sebagai ibu. Dicampur aduk Nah, gitu ya. itu gimana? Pernah nggak menghadapi seperti itu Pernah. kemarin dengan Tante Anissa? suka media buat tante jadi teman baru lagi ya, karena tante juga baru ya. Terus tante suka ngobrol, ngapain sih nanti, mau ngomong apa nih? Ngomongnya boleh nggak tante tahu duluan gitu. Kira-kira yang boleh diekspos atau tidak gitu. Jadi tante ajak mereka untuk ngobrol gitu ya sebelumnya. Tante pendekatan dulu ya. Menurut aku juga memang sebaiknya sebaiknya begitu ya tante. Karena Ya. kalau kamu ngomongnya yang pokoknya ada yang off the record atau Iya. Melenceng. jangan ya gitu. Karena nggak ada gunanya juga buat Anissa. Kalau nggak, tante nggak mau nih gitu. Jadi kadang-kadang tante mempergunakan emosi sebagai ibu di depan para media. Jadi mereka juga ngerti. Oh, dulu juga kali ya. Oh iya, bagus juga itu senjatanya tante ya. Iya. Karena sebagai ibu aja bukan suatu tugas yang mudah gitu. Iya. Ditambah lagi menjadi manajer untuk anak sendiri, Iya. itu tanggung jawabnya tambah lagi ya Kita tante. kayak kita kayaknya punya tanggung jawabnya udah nggak kecil lagi, karena Iya, ini benar. kan ke publik ya. Iya. Jadi kayak Maman tuh kayak harimau ya. Tante harimau? Takut. Jadi gini, kalau harimau tuh kan punya anak ya, harimau tuh galak gitu ya. Iya. Anaknya biar segala-galanya harimau pasti dia ingin melindungi anaknya terus kan. Iya, benar. Jadi tante protect banget Iya, kalau benar, urusan benar. yang kayak gitu, no way aja. Ya udah. Kalau gitu aku manis-manis di sini, aku tetap digigit sama harimau berwarna peach ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini masih bicara soal mama-mama yang menjadi manajer anak-anaknya. Tetap di Saran Sehat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about Masih ada Anissa di sini dengan Mama
namanya Tante Nilma. Ini jadi waktu itu yang minta duluan jadi manajer siapa? Kamu atau mama atau gimana prosesnya? Otomatis ya. Otomatis sih. Oh gitu? Setelah yang Begitu keluar dari grup, keluar, transisi. otomatis ya aku menyerahkan sama mama. Mama juga bersedia untuk ngatur aku. Kan hampir 3 tahun mama itu, tante itu ngurus, hampir jarang ketemu dia. Iya, iya. Terus kayaknya kayak anak hilang gitu loh. Kan di Bandung, Anissa di Jakarta. Kalau mau ketemu susah banget karena sibuk banget. Iya. Terus begitu selesai masa periode cuti kuliahnya harus segera berakhir dan tante udah ngurusin kan. Bilang ke manajemen ini udah timingnya loh gitu kan. Jadi tante sudah menjalani proses ini dengan pihak mereka dan itu menyambung aja langsung. Ya udah oke, saya udah pegang Otomatis anakku. aja gitu. Jadi kok kayak gini-gini ibu dan anak mah nggak ada kontrak-kontrak gitu Tante yang nggak pakai tanda tangan pekerjaan apa gitu. Kalau ibu itu kan begitu, ibu Iya, itu kan nggak langsung. pernah mengharap, Bener. meminta atau apa. Dia pengen anaknya safe, aman, nyaman gitu. Nah sekarang gini tapi setelah jadi manajer pasti kan ada konflik of interest nggak sih? Karena sebagai ibu kita pasti pengen anaknya begini. Tapi di saat sudah jadi manajer ya harus ngedengerin juga. Belum tentu anaknya kan, belum tentu kamu pengen apa yang mama pengen misalnya gitu. awal-awal ada wah, gitu. Awal-awal gimana nih, apa serahin aja sama manajer atau aku Maksudnya tetap lepas jalan. aja gitu, oke. Kayaknya belum matching kita gitu lah. Soalnya kan dia udah duluan dengan dulu ya. Iya, Terus belum. tante harus belajar. Tapi kan tante ngikutin terus. Oh kalau jadi manajer kayak gini. Oh artis tuh gitu ya. Pasti ada euforia, pasti ada perubahan. Aduh anakku jangan berubah dong gitu. Iya, iya. Aduh anakku harus jadi dirinya aja. Nggak boleh ego, nggak boleh sombong, nggak boleh itu gitu-gitu. Yang dipikirin tuh gitu. Aku juga mikirnya Sempet ngapain juga gitu sama yang orang lain kalau mama sendiri masih bisa ngurus aku gitu. Iya, terus kalaupun ada sedikit perbedaan itu biasa ya, Iya. wajar. Tante harus menyesuaikan dan dia juga, ini selama ini begini loh, selama ini ada yang nggak bener loh gitu, atau ini harus dibenerin loh. Oh, saling jadi- ngasih tahu ya, saling ngingetin juga ya Dia Tante juga ya. gitu. Kamu maunya apa sih gitu. Terus mama harusnya seperti apa. Enaknya nyamannya seperti apa, bilang aja, kita terbuka aja gitu. Jadi kayak jadi temen juga sih sekarang. Enak ya, jadi Enak banget. yang penting komunikasi lah intinya. Bener, Komunikasi bisa kompromi, komunikasi. ketemu di tengah jalan ya. Iya. Ini kan baru ya, nah sekarang saya mau mengundang, ini ada artis dan mamanya juga yang jadi manajer, tapi kayaknya kalau yang ini sudah lumayan lama deh, karena setiap aku undang anaknya ke sini, pasti ditemani oleh mamanya yang cantik sekali. Ada Thalita Latif dan Mama Lisette. Aku bingung, mana mama, mana tante, mana. Apa kabar kamu? Baik sekali, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Tantang, terima kasih sudah hadir di sini. Aku tahu ini berdua lagi sedikit apa namanya mungkin kurang nyaman karena anakmu lagi nggak sehat ya, lagi nggak sehat. Oke, semoga cepat sembuh. Tapi aku minta waktunya sebentar aja, nggak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini kalau Anissa sama Tante Nilma ini baru nih bergabung jadi manajer. Kalau ini berdua kan sudah Udah lama banget. udah lama banget itu berapa lama sih? Dari 2003. Dari 2003, aku udah lahir belum ya? Jadi 2003. Nah kalau waktu itu 12 tahun ya, waktu itu awalnya gimana? Otomatis aja atau ada permintaan dari Thalita? Enggak, kalau waktu itu tuh berawalnya dari majalah. Ah, Nah, jadi dari situ udah automatically pasti selalu didampingin mami Oke, kan. mami tuh kemana-mana ya? Iya, Oke. kemana-mana. Kita udah punya anak pasti sama mami. Ih, itu menyenangkan. Memang udah paling aman. Jadi udah melewati tahap lebih nyaman lagi dari comfort zone gitu. Jadi kayaknya untuk pindah atau kayak mami Susah sering banget. gitu. Kamu sama kan teman-teman artis banyak yang bikin manajemen kan gitu. Ada yang udah besar juga, ada yang baru. Kadang-kadang kalau ketemu gitu yang kayak ini sama kamu aja deh gitu. Terus aku yang kayak di mobil, mami kenapa sih? Bete. Kenapa maminya begitu, Tante kenapa begitu? Mulai capek. Mulai- Kalau dia waktu itu start gitu kan masih muda kan, jadi tenaga masih oke Iya, iya. gitu. 11-12 Sekarang mulai kerasa gitu, udah di atas 50 tuh mulai terasa. Mulai terasa. Terasa capek. Apalagi jadwal anaknya semakin semakin banyak kesana kesini Amin. kerjaannya juga gitu ya. Nah tapi waktu awal-awalnya sama seperti Tante Nilma juga nggak ada kayak konflik of interest, maksudnya sebagai ibu pengen ini seperti untuk anaknya, tapi untuk mungkin dari anaknya, mungkin dari Thalita, nggak, aku pengen itu, aku ingin menjadi artis yang begini gitu. Ada kayak dari sebagai ibu dan manajer gimana gitu Dia sih ngatasinnya? awalnya
memang mau serius dia. Enggak, saya mau jadi pemain sinetron kan. Awalnya dari pemain sinetron kan. Terus kita dapat kontrak eksklusif gitu. Jadi saya pikir oke deh, nggak dimain-mainin deh, diseriusin. Tapi sekolah nggak boleh kacau. Kalau sekolah kacau, saya bilang itu stop. Kontrak habis stop gitu. Papiku juga galak. Jadi aku dulu punya tanggung jawab kayaknya gede banget gitu, kayak kalau gue mau gitu, kalau gitu waktu sekolah kalau gue mau lanjutin ini yang di luar sekolah, berarti gue harus kasih lihat ini bagus. Iya. Jelek dikit nggak boleh aku. Jadi aku dulu zaman SMA harus tuh nggak bisa. imbang gitu ya Iya, jadi jalannya aku ya. zaman SMP SMA tuh agak susah keluar sama teman-teman karena waktuku udah habis di lokasi syuting Dan belajar. gitu. Jadi aku kayak dari pagi sampai sore udah di sekolah, dari sore sampai pagi di lokasi. Jadi Udah gitu manajernya ada di rumah lagi ngawasin PR juga ya. Iya, jadi Aduh. kondisi aku kayak gitu selama bertahun-tahun gitu. Tapi aku enjoy kan karena itu keinginan aku. Benar. Jadi aku punya tanggung jawab bahwa gue harus buktiin ke orang tua gue bisa. Iya. Dengan si sekolah ini. Jadi kita nggak boleh kayak dengan masih bolos gitu. Nggak bisa gitu. Wih, bolos syuting dimarahin manajer, bolos sekolah dimarahin mama. Double jeopardy sekali ya. Kayak Jadi gitu. diatur sedemikian rupa deh. Kita bawa pekerjaan ke lokasi gitu. Saya yang selalu mantau dia, makannya apa semua. Berarti memang lebih nyaman ya, lebih luar Biasa, lebih dari manajer. lebih loh. dari udah plus-plus ya, Manajer Tante? aja nggak gitu. Iya. manajer beneran aja nggak Oh, gitu. ini mah bisa lebih galak. Makanya kalau mama itu mencakup manajer, mencakup bodyguard juga. Bisa lebih galak dari bodyguard kalau ada apa sama anaknya. Ya kita sebenarnya mungkin beruntung nih kayak Anissa, saya dan teman-teman mungkin yang ibunya jadi manajer, kita beruntung karena kalau seorang ibu menurut aku dia tahu kapasitas anaknya. Iya, oh iya, Jadi dia oke. tahu batas ini kemampuan anak saya bisa apa enggak. Nggak akan pushing too much. Nggak pushing. Jadi kita Iya. nggak bahasa itunya, Ada kita nggak target. dibikin sapi perah lah. Iya, gitu. iya, Jadi iya, oke. ibaratnya kita tahu ini bisa, anak gue bisa nih ngejalanin ini. Kalau yang ini Iya, kayaknya iya, anak iya. gue nggak mampu. Jadi kita ada pagernya sendiri. Iya, Kalau misalnya benar. kita di dalam manajemen kan mau nggak mau kita juga sudah kontrak yang itu Ya, sudah harus tanggung jawab dijalani. loh, Iya. gitu. Tapi pernah ada konflik mungkin dari Tante sama Anissa, misalnya Anissa pengen ngambil kerjaan ini, menurut Tante enggak ini kayak selain yang tadi hantu-hantu atau pernah ada. terjadi apa gitu. Kayak waktu itu mau liputan rafting gitu kan. Terus waktu itu ke cuaca juga lagi nggak bagus. Cuman aku pengen, Pengen. kan aku suka gitu berpetualang. Enggak. Nggak boleh. Aku takut langsung bisa jantungan. Kok hanya pertama kali itu aku yang ngelarang dia agak tegas. Enggak, pokoknya yang arung jeram enggak. Daripada kenapa-kenapa aku nyesel. Iya, bener. Kalau manajer lain mah mungkin ya kerja bagus gitu. Bener, nyawa buat anak, aduh nggak deh gitu. Iya, Lemes iya, aku iya. loh, jangan deh, pokoknya jangan ya, jangan. Tapi dia nurut, anaknya baik. Oh, anaknya baik. Iya. Dan nggak nyesel ya, karena memang Enggak, udah pernah juga waktu dulu Iya, sebelum iya. Waktu di manajerin itu aja aku Oke. udah deg-degan Udah waktu deg-degan dia di ya. grup. Aduh kenapa sih anakku ditaruh di situ gitu. Taunya ditawarin lagi sekali lagi yang sendiri. No Tapi enggak way, juga, nggak pokoknya apa-apa. nggak juga nggak apa. Masih banyak Dia job suka lain. sih. Iya, Masih banyak job lain. Kalau dari Tante pernah ada Yang hal-hal seru. seperti itu kejadian selama jadi manajer? Seru sih, kita enjoy every minute. Ngapa-ngapain, saya kebetulan pecinta alam. Heeh. Jadi seneng yang berbau alam. Jadi kalau kita mau dapet- laut, mau gunung, mau Iya, apa pasti gitu. ikut tuh Mami juga. Pernah kita hiking nih masuk ke suku Sasak Di Lombok. di Lombok gitu. Jadi hiking dulu hampir 2 jam jalan kaki kan, nanjak. Terus sampai Kuat di situ dia. Wah, seru deh. kita masuk, rupanya ada ritual mereka lah gitu. Selama kita stay di situ, mau shoot di situ boleh, tapi harus ikutin aturan mereka. syarat-syaratnya mereka Itu gitu. saya shock tuh, karena nggak boleh pakai pakaian dalam. Jadi mereka kasih kain dililit gitu, harus gaya mereka. Mengikuti? Ngikuti. Ya, Mau apa lagi? Ibaratnya di balik gitu. layar gitu Iya, kan. iya. Harus karena kita di situ berhari-hari. Jadi Mami ikut. Iya, karena namanya juga tradisinya, Tradisi, kita jadi kan jadi tamu, menghormati. jadi Iya. tamu. Nah, Iya. tapi kalau ada kesibukan, ini anak-anak yang artis ini kan pasti sibuk banget. Nah, ini dari anggota keluarga yang lain, waktu awal mama-mamanya mulai jadi manajer, sempat ada komplain nggak, mama ngurusin si ini terus, Iya aku ada sih. gini, jadi Iya. akhirnya Harus kompromi, Iya. harus musyawarah, namanya juga keluarga. Oke, mana nih yang kita mau prioritaskan, ini yang penting. Kalau ini bisa nggak tanggung jawabnya pegang yang ini, bagi tugas. Begitu kan. Iya. Jadi bagi tugas. Oke, ini memang harus kita hadapi gitu loh.
Tetapi kita butuh bantuan kan, butuh dukungan moral dari semua anggota Benar, keluarga. benar. No komplain, nggak ada yang komplain ya gitu kan. Kalau setuju kita oke, jalanin. Kalau enggak, kenapa, mengapa, alasannya harus ada. Iya. Voting kita, Harus voting. voting juga, demokrasi ya Tante Iya ya. dong. Ya karena dalam keluarga kan pasti mungkin ada yang berasa pilih kasih, aku nggak diurusin, aku juga ada acara keluarga atau acara sekolah gitu. Iya. Kalau di Kasih Tante sempet pengertian ada kayak aja gitu. Iya. semuanya. Karena Semuanya kakakku lancar. roadman aku. Oh, orang keluarga semuanya. Iya, sama-sama. It works out well ya berarti. Oke, aku sekarang mau cek kekompakan. Boleh dipegang satu-satu. Silakan kita cek ini jawabannya nanti apa. Oke. Boleh. Oke. Oke, nah untuk kalian yang lagi nonton di sini ya, mungkin ada yang kepengen jadi artis, bisa langsung nanti diskusi sama mamahnya nanti malam sama papanya ya, untuk jadi manajernya, karena ternyata punya anggota keluarga jadi manajer itu kayaknya banyak sukanya ya daripada Banyak dukanya ya sukanya. kalau di sini. Oke, pertanyaannya, benar atau salah ya? Sebelum ngambil kerjaan, mama ini selalu mendiskusikan kepada anak tentang konsep acara dan semua detail acaranya. Nggak boleh nyontek ya? Benar atau salah? Kedua, dalam sebuah pekerjaan, anak yang menentukan budget dan mama yang berinteraksi dengan klien. Pokoknya mama bilangnya 3 miliar. Kalau nggak aku ngambek nanti aku kabur dari jendela rumah. Oh, jadi mamahnya yang nentuin. Jadi anak nentuin budget atau nentuin harga, mama yang berinteraksi dengan klien. Benar atau salah? Di keluarga ini seperti apa? Pertanyaan berikutnya, sebelum berangkat ke lokasi syuting, sang anak yang paling repot mempersiapkan kebutuhannya. Benar atau salah? Berikutnya. Ini kalau pakai tip export. Coret aja. Apa yang lebih disukai oleh Anissa dan juga Talita ya? Mungkin masing-masing mama jawab anaknya suka nyanyi atau acting. Wow. Nah, anaknya boleh jawab juga. Nanti kita lihat mamanya jawabannya benar atau salah. Nyanyi kita- atau kita acting. jawab juga Kamu nih? jawab juga. Oke. Tapi nggak boleh kasih lihat mamahnya ya. Oh iya, oke. Pertanyaan berikutnya. Mamah ini cerewet, terlalu pilih-pilih peran untuk anak. Ya Rajata boleh mulai dipikirin sekarang kalau kamu mau jadi misalnya apa gitu abang, mau ibu jadi manajer. Kata Rajata gini, oh my god. Saya pernah waktu dia masih TK diundang sama kelasnya untuk baca satu cerita. Pada saat itu hari Kartini, aku ingat banget disuruh baca tentang Raden Ajeng Kartini. Pas gurunya bilang anak-anak duduk di bawah. Oke, sekarang kita ada Tante Sarah mau bacain cerita. Aku masuk anak-anak kayak Rajata gini. Selama aku baca acara itu aku keringetan. Ya anak itu bisa bikin kita nervous ya Tante ya, setuju nggak? Aku keringetan, aku merasa nggak pede, aku udah biasa nge-MC di mana-mana ini depan anak-anak kecil. Tapi Rajata selama aku baca cerita dia gini terus. Kalau aku bikin bercandaan dia gini. Kayaknya dia malu banget loh. Apa gitu ya? Coba ibu tuh masih sakit hati loh, Bang. Iya. Iya, aku curhat. Oke, pertanyaan berikutnya. Anak pernah ngambek banget gara-gara masalah kerjaan. Oke, nanti kita lihat. Oke. Pertanyaan pertama ya, sebelum ngambil kerjaan, Mama selalu mendiskusikan kepada anak tentang konsep acara. Jawabannya? Benar. 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 Ih, kompak. Oke. Dalam sebuah pekerjaan, anak yang menentukan harga atau budget dan Mama yang berinteraksi dengan klien. Salah. Salah. Jadi yang nentuin? Kita berdua. Oh, berdua didiskusikan. Benar. Benar? Benar. Boh, hebat. Jawabannya sama ya. Oke, untuk jawabannya berikutnya seperti apa? Jangan kemana-mana habis ini ya. Biar greget gitu acaranya kan penasaran banget kan? Oke, tetap di Salah Sehat. Kita lihat nanti jawaban berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah sampai 2 pertanyaan. Ini benar atau salah? Kita lihat kekompakan dari anak-anak dengan ibu-ibunya sebagai manajer. Di sini ada Anissa, ada Tante Nilma, ada Talita dan Tante Lisette. Oke, tadi sudah sampai budget ya. Iya. Sekarang sampai ke ini. Sebelum berangkat ke lokasi syuting, sang anak yang paling repot mempersiapkan kebutuhannya. Salah. Mamanya? Iya dong. Oh, mamanya riweuh. Benar dari Anaknya udah Dari sok-sok malam. siap. Oh, anaknya udah gini, udah pakai kacamata ini udah artis atuh. Padahal
ada yang ketinggalan. Oh ada yang ketinggalan padahal tetap ibunya yang riweh ya. Aduh, thank God udah ada mama ya, menyenangkan luar ya. biasa. Kalau kamu? Salah. Salah. Jadi yang riweh mamanya juga. Ini menyenangkan sekali. Alhamdulillah seneng ya. Jadi kamu cuman bilang pengen pakai ini semua. Nah, biasanya aku kalau wardrobe kayak misalnya hari ini ada syuting apa aja. Malamnya itu aku udah pilih. Nanti yang siapin yang siapin dan apa segala macam sampai di mobil tuh mami. Jadi aku besokannya kita udah kayak ya udah bangun pagi sarapan. Koper udah rapi kan? Mami Koper udah rapi. cowboy ini mah. Sampai Mencakup pin semua. kuasnya, sampai kalau ada Oh, ya? ketinggalan apa aja. Semuanya pernah ada ketinggalan terus anaknya baut, ngambek. Enggak, karena dia merasa. Tapi aku juga suka bantuin kok. Oh bantuin juga. Aku dosa. Oh kamu ngambek. Jadi disiapin ada ketinggalan, terus kamunya ngambek. Itu lagi yang ketinggalan make-upnya dia. Makeup bag. Zaman dulu sebelum Iya, kawin iya, kan iya. ada ibaratnya kan siaran setiap hari juga. Jadi pas ketinggalan kayak gimana dong? Aduh, gitu panik sendiri. Terus mamanya gimana? Terus Oh, mami dia diam aja, anteng aja. Terus mami kenapa kok pindahin? Kan saya keluar deh dari ruangannya. Keluar aja ya? Keluar Ribet aja. kan? Nggak, Cerewet, denger. cerewet. Iya kata dia terserah lo. Oke. Bad mood deh. Oke. Apa yang paling disukai oleh anak-anaknya ini bernyanyi atau acting jawabanmu? Nyanyi. Mama jawabannya apa? Nyanyi benar. Dua-duanya. Dua-duanya gila. Sama? Ih hebat. Kompak. Nggak ngintip tadi ya. Mama ini suka ribet pilih-pilih banget kalau ada job untuk sang anak. Benar salah? Salah. Salah. Jadi nggak Nggak ribet banget. ribet semuanya Nggak didiskusikan ribet, dengan karena baik ya. diskusi terus kita. Oke, Talita? Salah. 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 Oke, Aku juga kompak salah. juga. Anak pernah ngambek gara-gara masalah kerjaan, mungkin mamahnya ngeiyain, anaknya lagi pengen pergi sama teman-teman atau apa, pernah? Salah. Nggak pernah? Karena sering diomongin dulu kan, dibicarakan. Jadi nothing, nggak ada yang Nggak pernah. yang jadi. Semoga terus ya, nggak pakai ngambek-ngambek ya ini. Benar. Benar. Pernah? Pernah. Gara-gara apa? Boleh tahu? Gara-gara job, kerjaan diambil, apa gitu? Enggak, kadang-kadang mungkin bukan gimana ya, kan banyak kita temenan juga sama teman-teman dari TV gitu. Jadi kadang-kadang ada yang deket banget, ada yang deket aja, ada yang biasa aja. Jadi mami ini kadang-kadang suka terlalu baik dengan bahasa bantuin dong tante. Oh. Gitu. Dan sementara aku agak alergi dengan bantuin tante Iya. gitu. Karena 10 tahun bantuin terus. Maaf. Iya bener. Kalau mama suka gini, ya udah nggak apa-apa. Iya mami, ya udah terus jadi dari Iya, sini iya, tante iya. langsung ya ke sini bantuin ya tante. Oke sip gampang. Pas aku gini, aku pulang kan belum nggak. Abis ini ada lagi apa lagi? Ini minta gini. Terus ini gimana? Gini, oh bantuin ya. Oke fine. Gitu. Oke, Tapi fine enggak. sambil Tapi ngambek. itu kan belajar. Iya, Jadi benar, aku bilang benar. setiap proses yang aku alami itu selalu pembelajaran. Iya. Gitu. Kalau nggak pernah ngalamin itu kan kita nggak sampai sekarang di sini ya. Gitu. Kalau ngomongin masalah kayak keuangannya gitu, kalau sama manajer kan karena ada kontrak jelas gitu ya. Nah kalau masalah keuangannya sempat ribet, sempat bikin repot nggak atau aman-aman aja? Mana aja. Aman aja, Aman-aman kita aja. terbuka. Jadi tante suka hari ini kamu belanjanya banyak banget ya. Gitu. Iya. Tante ini dari tadi aku ngeliatnya waktu baru datang senyum-senyum, ternyata banyak galaknya ya. Ada Tapi harus ya ada benar. galaknya juga. Benar, jadi tegas harus diawasi gitu. juga. Jadi benar. keuangan Iya, honorer zaman di karena- SMA juga gitu. Oh gitu juga ya tante Sama ya. juga. Aku dulu yang megang sampai sebelum 21 tuh mami semua. Iya. Aku nggak pegang uangku dari aku berapa belas tahun itu Oh, sama mami. Sampai aku after 21 tahun aku baru pegang rekening account sendiri. 21 tahun ya, ih hebat banget. Setelah Jadi 21, iya, umur setelah 21. 21 Iya, tahun iya. aku baru. Jadi kalau ada gaji kayak ih gue dapet gaji gitu. Iya shopping gitu. Tapi kalau dulu enggak. Jadi aku apa-apa selalu minta, even uang jajan, mau pacaran, minta duit tuh ke mami. Tapi aman kan, maksudnya menyenangkan Iya. punya mama Kontrol. sebagai manajer, Ada ada kontrol. kontrolnya ya. Iya. Dia suka lupa diri kalau Oh. udah belanja. Tapi Kalau justru jalan boleh sendiri gitu. loh. Karena dikasih kebebasan sama mama Iya, iya, untuk iya. mempergunakan ya terserah aku gitu kan. Akhirnya aku juga nyadar gitu setelah ngeluarin terlalu kayak foya-foya banget
banget gitu juga jadi nyesel juga ujung-ujungnya. Jangan lupa diri, aku nggak pernah lupa diri. Aku keluar toko aku ingat beli tas berapa, 10 atau 12. Sepatunya matching sama tasnya atau enggak, harus ingat. Akhirnya nggak tante boleh bikin lupa. pembukuan. Oh, tante bikin. Ini loh, ini belanja kamu hari ini banyak banget gitu ya. Ini kok nggak perlu jadi ngaruh sih supaya jadi ngajarin dia. disisihin. Iya, benar. Belajar menghargai hasil jerih payah kamu. Iya. Kalau kamunya nggak belajar, ini gimana dong? Mama pusing juga nih ya, Iya, benar. ngatur-ngaturnya. Aduh, gitu. aku gimana ya kalau ibuku jadi manajer aku malu ngasih lihat pengeluaran aku. Jadi beruntung Kontrol, sebenarnya ya kontrol punya. banget. Karena dikontrol walaupun mungkin rada aku kan pas baru punya 100, aku kan punya 200 dong gitu kan. Kan buat masa depan dia juga. Iya, gitu benar. kan. Belajar remnya ya? Iya, ada rem. manajemen keuangannya. Iya, belajar. benar. Uangnya sebaiknya diarahkannya kemana gitu sih. Boleh aja sih sekali-sekali gitu kan belinya habis-habisan gitu. Apa aku minta tante Dari pagi manajerin aku sampai juga sore ya? gitu. Boleh, jadi ada anak 2. Iya, ada anak 2. Oke, kita sekarang main game show. Di belakang sudah ada. Ini kita main tebak gambar. Boleh ditaruh ininya. Boleh silakan ke belakang. Oke. Nanti akan ada beberapa gambar untuk yang lagi nonton di sini juga. Silakan kalian boleh ikut menebak. Kalau mereka nggak bisa menebak, yang bisa menebak berasa bisa langsung maju ya. Siapa tahu dapat sesuatu dari aku. Mungkin dapat doa atau dapat air putih. Ini apa nih? Oke. Yang ini. Kayaknya gitu. Ya, boleh dicek dulu belnya. Bunyi? Lucu ya, ya. Oke, bunyi. Kayak bunyi Coba ini nanti boleh dibawa pulang. Oh, boleh bawa pulang ya? Boleh. Bunyi gitu ya? Bonus. Oke, silakan dilihat ada gambar. Silakan itu gambarnya disatukan dan ditebak itu adalah gambar apa. Nah, ini misalnya ada hidung tapi NG-nya hilang diganti P. Oh, siapa tadi kamu? Ya, silakan. Hidup mewah. Ih, hebat banget. Pinter. Nah, kayak gitu kan tuh ya. Tadi aku malah Berikutnya. itu? Iya, nggak ngerti juga. Tante ngerti kan Tante mainnya? Ngerti ya? Oke, Tadi gambar berikutnya boleh silakan. Oke, ya. Jam tangan. Ya betul. Talita, ayo. Oke, Kita pencet. berikutnya. Kayak jam aku di rumah. Pencet. Kereta malam. Hebat. Kamu udah pernah main ini sebetulnya? Itu kereta ya? Iya, Tante. Itu kereta. Keretanya itu malam-malam Tante, kalau terang mah sore-sore. Berikutnya. Iya. Apa tuh? Ya. Matahari. Iya, hebat. Matahari. Oh iya benar. Aku lihatnya mata Selasa. Aku juga. Oke, berikutnya silakan langsung. meja makan. Iya, meja makan. Oh, kamu yang Iya itu ngomong. Kayaknya dilepas. Oke. Mesin tik. Pintar. Oke, harus disusul sama Tante Lisa. Jangan, Tante masih bingung. Ayo tante. Mama dong. Tante takjub, wajahnya takjub. Oke Tante, ini game anak sekarang. Oke, berikutnya. Mobil polisi. Iya, benar. Gampang ya? Oke, Lucu polisi. masih ada 2 lagi. Masih ada waktu Talita untuk Pulau Seribu. Iya, Pulau Seribu. Sebut aja kamu sini. Anissa aja. Dan berikutnya Sepeda gunung. salah. Sepeda listrik. Tante betul. Sekali ini jawab ya. Tapi walaupun ragu-ragu tapi Pengen banget. Iya, nggak apa-apa, udah terjawab. Udah terjawab. Berarti skornya berapa? Aku boleh minta skornya? Skornya siapa 5? Oh, Anissa dan Tante Nilma 5. Dan untuk Talita, ini dan Tante Lisette ada 4. Berarti pemenangnya adalah kalian. Hadiahnya nanti. Kita balik lagi ke sini karena sekarang aku ingin mengundang seorang psikolog yang akan ngobrol sama kita tentang bagaimana sebaiknya menghadapi situasi kalau memang ada anak yang dimanajeri oleh ibunya supaya semuanya bisa lebih maksimal ya cara bekerjanya. Ada Kenya Puspita di sini atau Pita. Terima kasih sudah hadir. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke. Aku sehat juga.
Jangan kemana-mana, habis ini kita akan ngobrol sama Pita, tetap di Sarasehan. Broken heart, hey, now I'm Dalam berhubungan antara ibu dan anak, sehari-hari aja biasanya ada konflik-konflik kecil. Nah, di saat ibu meminta atau anak meminta ibunya untuk menjadi manajer, menjadi di luar lingkup seorang ibu, ada hal-hal yang mungkin harus disatukan, tapi namanya dua kepala. Jadi yang tadinya ada konflik sebagai ibu dan anak, akhirnya mungkin bisa jadi ada konflik-konflik kecil sebagai anak dan manajer, ya, satu individu dan manajernya gitu. Nah sekarang ini ada Mbak Pita di sini. Terima kasih Mbak Pita sudah hadir, seorang psikolog. Dan Mbak Pita, jadi gimana kalau misalnya apa yang mesti kita perhatikan di saat ada hubungan ini, ada ibu dan anak? Kita sudah tahu nih ibu dan anak itu seperti apa yang diperlukan ibu dari anaknya, apa yang diperlukan anak dari ibunya gitu ya. Tapi di saat ibunya jadi manajer, pasti ada hal-hal lain yang harus diperhatikan supaya nggak terjadi konflik yang berlebihan kan? Oke, jadi sebenarnya adalah sangat positif kalau ibu yang menjadi manajer selama ibu juga bisa membatasi dirinya mengambil peran sebagai ibu atau sebagai manajer gitu ya. Kemudian yang sangat positif adalah biasanya ibu itu lebih paling kenal sama anaknya sendiri. Dan biasanya memprioritaskan kepentingan anaknya. Nah ini bisa jadi negatif ketika ibunya malah tidak memprioritaskan kebutuhan atau kepentingan anaknya, tapi kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Iya. Jadi misalnya ibu juga harus sebagai pihak yang lebih matang gitu dianggapnya. Ibu juga harus bisa mengevaluasi apakah ini ketika saya mencoba mengambil job ini, apakah ini memang untuk anak atau memang atau ini hasrat saya pribadi gitu. Jadi maka itu diskusi tadi kan kayaknya lancar sekali. Itu sangat positif sekali gitu. Apakah anak memang benar-benar mau atau enggak? Karena yang sulitnya adalah ketika anak masih kecil. Iya. Kalau anak masih kecil itu kan mengcopy apa sih yang ibunya sukain, yang dianggap positif oleh ibunya, anaknya kemudian juga nggak positif. Jadi nurut aja gitu nurut ya. aja. Nah ini yang jadinya sulit. Anak nggak benar-benar tahu apakah memang dia menikmati peran ini atau enggak gitu. Jadi sebetulnya ada usia tertentu nggak kapan seorang anak itu bisa dimanajerin sama ibunya? Karena kalau misalnya dimanajerin dari usia muda banget karena sang anak nurut-nurut aja, jadi bisa aja itu semuanya kan kemauan ibunya, seperti banyak yang kita dengar lah kasus-kasus di beberapa orang gitu. Ada usia tertentu sebaiknya kalau mereka ini kan sudah dewasa, apakah ini idealnya gitu? Tidak ada batasan tertentu. Selama ibunya bisa ada orang mungkin yang bisa ngingetin bahwa benar nggak sih ini memang kemauan anaknya, benar nggak sih ini buat kepentingan anaknya, itu masih fine. Jadi kalau misalnya benar-benar ibunya yang mendominasi tanpa ada reality check gitu, nah itu yang bisa bahaya gitu. Jadi, jadi batasan umur sih sebenarnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada, tapi yang penting ya itu tadi keterbukaan, komunikasi, ya saling tahu. Ada yang mau ditanyain nggak mumpung ada Mbak Pita di sini? Apa ya? Soalnya kita lancar-lancar aja. Alhamdulillah lancar belajar sih, belajar juga dari pengalaman yang lain. Kenapa dia sukses, kenapa dia berhasil, kenapa dia bermasalah, kenapa dia lancar-lancar aja. Kita jadi flashback juga gitu ya. Terus suka kita itu tuh cerminannya, kamu mau seperti apa, kamu tinggal memilih gitu kan. Aku mau nanya juga nih, kan kalau misalnya soal percintaan itu kira-kira kita menjadikan seorang ibu atau manajer gitu sebagai tempat curhatnya gitu atau gimana? Sebenarnya sih enaknya punya ibu sebagai manajer karena bisa fleksibel kapan aja, kapan kita butuh ibu, Bisa kita switch, anggap lah itu ada jadi tombolnya ibu. langsung Iya, gini. betul kan? Aku perlu ibu sekarang. Tolong ya Bu jadi ibu. Iya kan? Gitu. Aku butuh manajer. Maksudnya Anissa mungkin itu rahasia nggak sih gitu, mau disimpan sendiri nggak sih gitu, atau Bisa di-sharing harusnya apa Apa yang di-share, apa yang sejauh mana gitu. Tapi so far kita selalu sih sama-sama selalu cerita. menilai cowok. Kalau memang nyaman cerita sih sangat baik ya, karena kan ibu itu semestinya apa ya, orang yang paling memprotek kita gitu. Jadi justru orang pertama yang diceritain kalau bisa memang ibu, sebelum apalagi ke media dan publik gitu kan. Jadi itu adalah hal yang baik. Apalagi tadi kan biasanya batas antara ibu sama manajer
agak tipis gitu kan. Jadi kadang-kadang jadi ibu juga, jadi manajer juga. Jadi ya nggak ada masalah sih kalau memang merasa nyaman ya diteruskan saja. Kalau ini bagi-bagi waktunya maksudnya gini, di saat masuk rumah ini sebaiknya masih sebagai orang ibu bagus nggak untuk yang lainnya ada di rumah itu kalau masih bersikap sebagai manajer atau harus ada waktu tertentu supaya yang lainnya nggak ada merasa terganggu secara ini kan ada sedikit sirik atau sedikit iri, sedikit apa gitu. Itu Iya. gimana? Ini juga cukup wajar terjadi karena kan pasti ibu otomatis menghabiskan waktu lebih banyak sama anak yang jadi manajer ini gitu kan yang diurusin ini. Tentu kemudian ini harus jadi percakapan keluarga besar ya atau keluarga inti. Bagaimana sih yang nyaman buat keluarga? Apakah mungkin berarti suaminya yang jagain anak yang lain dulu, tapi tentu ibu harus tetap membagi waktu yang khusus gitu buat anak-anak yang tidak diurus karena biar bagaimanapun mereka kan punya hak yang sama juga gitu. Perhatiannya sama. Sama, kita juga terapin itu. Jadi dulu zaman aku masih sekolah ya, gitu. Biasanya kalau aku syuting selalu sama mami dari pagi udah pulang sekolah apa semua udah mami all day, kakakku sama papi. Oh gitu, Kuliah dan bagi- lain-lain sama iya, papi iya, gitu. jadi ada. Karena kebetulan papi kan jadi waktu zaman kakak kuliah tuh papi pensiun, jadi dia bisa punya rutinitas dengan anak gitu. Jadi aman bagi waktunya. Kadang kalau dia kangen sama aku, nanti malam abis maghrib gitu dia sama kakakku nyusul ke lokasi. Jadi kita bisa dinner sama-sama. Semuanya tetap bareng. Iya. Nah, kalau misalnya dari usia muda dimanajerin sama ibunya gitu kan, jadi sama ibu terus. Ibu itu so motherly, semuanya pengen diurusin. Untuk kedewasaan anaknya nanti, itu nantinya atau kemandirian bisa jadi bumerang nggak sih? Karena apa-apa diurusin sama, jadi di rumah semua mama ngurus, tapi pas manajer mama ngurus juga, sementara pas lagi jadi manajer tuh si mama ngurusnya kayak mama juga gitu. Nanti ada kaitannya nggak nanti sama kemandirian atau kedewasaan sang anak? Iya, jadi kalau memang sudah terlalu terbiasa diurusin, itu memang ada risiko seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah misalnya ibunya sudah merasa anak sudah cukup dewasa, mungkin bisa dikasih tanggung jawab lebih gitu kan. Misalnya dari segi pengelolaan uang, memang sudah diberikan hak untuk mengelola uang, tapi cuman kemudian juga diberi dimonitor juga gitu ya, kira-kira seperti apa. Terus misalnya dari ya diberi tanggung jawab lah, jadi nggak sepenuhnya benar-benar tanggung jawab manajer atau ibu, tapi ada yang memang anak yang harus menanggung konsekuensinya gitu. Misalnya ada juga edukasinya ya, di situ ya ada pendidikan. Ibu-ibunya mesti rada tough juga, kayak misalnya beberes peralatan gitu. Nah kayak gitu-gitu kan bisa nanti kalau ke bawah terus gitu, itu gimana? Iya, jadi maksudnya misalnya dari hal-hal yang kecil dulu kayak tadi berberes, bisa juga kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan oleh anak, ya berarti konsekuensinya harus anak yang tanggung. Jadi jangan biarkan terus di-comfortin lagi sama ibunya gitu. Jadi Kayak resiko kalau ketinggalan dan lain-lain. Tidak boleh saling Iya, menyalahkan. benar. Kalau Kami udah punya komitmen. Iya. Tapi suka berasa gitu nggak kadang-kadang suka Berasa, ini berasa. masih No, manja aja atau gimana? Ini malam ini besok mama tidak akan mengurus koper kamu ya. Kadang suka gitu. Terus Harus oke gitu. mah, dia beres-beres, rapi semuanya. Kebetulan mama besok misalnya- pagi udah beres. Jadi sambil diedukasi juga. harus ada ya, harus ada seperti itu. Latihan untuk kalau one day kita kan nggak tahu ya Bu ya, suatu saat kita nggak tahu kita ada halangan dan lain sebagainya. Ya dia harus mandiri, dia harus sudah siap. Oh iya ya, kalau nggak ada mama aku juga harus prepare, harus siap gitu. Waktu dia SMP, jadi kan start karir SMP. Nah itu masih saya. Ya. Saya suka tanya pendapat, ini perlu nggak ini ya? Kayaknya ini gitu. Saya lebih nentuin lah daripada dia kalau baju atau apa gitu. Tapi begitu dia SMA, dia mulai, aku mau yang ini mami, ini beresin dulu malamnya. Pagi mami tinggal masukin semuanya ke mobil gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Keluarga tuh enak kok. Komprominya enak. Iya, Dibandingkan benar. dengan Iya. orang luar ya. Kita kan di sini ada objek dan subjek ya. Kita nggak ingin anak kita menjadi objek. Iya, benar. Mereka subjek yang harus kita hargai juga. Ada yang mau ditambahin, Iya, Pita? salah satu caranya juga adalah misalnya dalam audisi kan Iya. ada audisi gitu Oke. kan nggak selalu dapat perannya Iya. kan. Nah kadang-kadang ada orang tua yang
mengambil terlalu personal gitu. Iya. Jadi pokoknya kalau misalnya nggak dapet tuh down banget, gimana? Oh iya. Rasanya gitu. Karena sedih kan anak sendiri. Nah itu harus orang Ya, tuanya harus jaga ya. Harus jaga. Oke. Kalaupun memang down tidak usah terlalu diekspresikan. Iya, iya. Biarkan anak mengelola sendiri emosinya ketika berhadapan dengan penolakan, kegagalan gitu. Jadi dia bisa mandiri juga dalam semua hal ya. Ngurus ini itu pribadi dan juga mandiri dalam emosi tadi ya, mengendalikan Ya emosi. kan karena kalau grafiknya pekerjaan pasti naik turun kan. Iya. Ya, gitu. Walaupun itu audisi zaman casting. Kalau Iya. kalau sekarang kan nggak casting lagi kali ya Nisa. Ya udah langsung ya. Aduh aku gak ngebayangin kalau tiba-tiba Rajata pengen jadi apa, aku jadi manajer, dia casting gak terima, terus aku gini, kenapa? Apa jeleknya anak aku? Kita yang teror malah Lagunya. Selalu Mbak Pita itu berarti ibunya mesti Harus ya. juga ya ngomong kayak gitu. Iya ibunya. Aduh, terima kasih seru banget ngobrolnya. Jadi artis. Kita thank you. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga. Ini mungkin nanti kalau ada yang mau nanya langsung, nanya aja deh ya. Kita sudahi dulu pembicaraannya. Terima kasih. Kalian pegang aja. Mau jadi artis nggak? Langsung diskusi sama mama kalian masing-masing ya. Abis ini telepon semua. Iya langsung telepon. Dah, terima kasih yang nonton. Kita ini buat dirimu. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be.